Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada materi matematika diskrit. Kita akan membahas pertemuan kali ini tentang logika matematika, bagian yang pertama. Nah, di sini logika matematika sangat dibutuhkan untuk teman-teman di jurusan sistem informasi nanti dalam mendukung mata kuliah yang lain. Oke, yang pertama kita akan mengenal tentang pernyataan. Apa sih pernyataan itu? Pernyataan ini merupakan konsep yang paling dasar pada logika matematika. Sehingga kalau tidak paham pernyataan, maka berikut-berikutnya juga akan semakin kebingungan. Jadi pernyataan yaitu kalimat yang tidak memunculkan pertanyaan dengan satu nilai kebenaran, benar atau salah. Tidak boleh terjadi keduanya. Jadi nggak boleh ada kalimat yang bisa benar, bisa salah. Maka itu bukan pernyataan. Selain itu juga pernyataan bukan kalimat perintah. Juga bukan kalimat yang bernuansa kekaguman. Nah, pernyataan itu ada berapa yang kita bahas? Yang pertama, ada pernyataan majmuk, pernyataan tunggal. Terus yang kedua, ada negasi atau ingkaran. Nah, dan yang ketiga, ada pernyataan majmuk. Kita mulai dari yang pertama, pernyataan tunggal. Nah, di sini pernyataan tunggal. Dari namanya saja tunggal, berarti satu. Jadi pernyataan tunggal adalah pernyataan yang hanya ada satu kalimat saja, tidak ada duanya. Hanya satu saja, tidak dua kalimat. Jadi contohnya, Indonesia adalah negara yang merdeka pada tahun 1945. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, Indonesia merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Kita lihat nilai kebenarannya. Yang P bernilai benar dan yang I bernilai salah. Oke, contoh yang lain dari aspek matematika. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan. 9 adalah bilangan genap. Nah, nilai kebenarannya yang pertama, 4 ditambah 5 sama dengan 9 adalah benar. Sedangkan 9 bilangan genap adalah salah. Karena 9 bukan bilangan genap, tapi melainkan bilangan ganjil. Oke, contoh yang lain dari Al-Quran. Al-Quran mukjizat Nabi Daud. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat nilai kebenarannya. Yang pertama, Al-Quran mukjizat Nabi Daud ternyata bernilai salah. Karena Al-Quran itu bukan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Daud, melainkan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga pernyataan yang kedua bernilai benar. Jadi di sini kan sangat mudah kita melihat pernyataan itu yang sesuatu yang hanya ada satu nilai saja. Oke, kita lanjutkan negasi. Apa sih negasi itu? Nah, negasi kalimat ingkaran atau lawan atau antonim dari suatu pernyataan. Misalkan ini simbolnya, nah ini simbol dari negasi. Kayak tanda pengurangan tapi agak bergelombang. Oke. Contoh negasi. Ada pernyataan bahwa buang air adalah membatalkan wudhu. Jadi buang air kecil membatalkan wudhu, itu pernyataannya. Negasinya apa? Buang air kecil tidak membatalkan wudhu. Jadi ini ada kata tidak membatalkan, lawannya. Nah, kita lihat nilai kebenarannya. Nah, ternyata buang air kecil membatalkan wudhu itu bernilai benar. Sedangkan yang kedua, buang air kecil tidak membatalkan wudhu itu adalah bernilai salah. Dari sini sangat terlihat kalau P-nya benar maka negasi P-nya harus salah. Kalau negasi P-nya bernilai salah maka negasi P harus bernilai benar. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yang terakhir ada pernyataan majmu. Nah, apa sih pernyataan majmu? Kita lihat. Pernyataan majmu adalah pernyataan yang terdiri dari dua kalimat atau ini. Nah, otomatis di sini ya kalimatnya ini kalimat yang definisi pernyataan yang di awal, yaitu tidak boleh ada pertanyaan. Yang pertama ada konjungsi, terus yang kedua ada disjungsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua poin ini, konjungsi dan disjungsi. Oke, apa sih konjungsi? Konjungsi adalah pernyataan yang menggabungkan dua kalimat atau lebih dengan kata dan. Jadi intinya dan. Ini simbolnya, simbol dari konjungsi. Tabel kebenarannya. Oke. Kita perhatikan tabel kebenaran. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Selain itu maka akan bernilai salah. Kalau disjungsi kita lihat.
Nah, disjungsi pernyataan yang menghubungkan dua kalimat atau lebih dengan kata atau. Tandanya atau. Adapun simbolnya seperti huruf V. Ini simbol dari disjungsi. Nah, tabel kebenarannya ini dia. Nah, kita lihat ketika di disjungsi ada satu saja yang benar, maka dia akan bernilai benar. Jadi P benar atau Q saja yang benar, maka ini bernilai benar. Akan bernilai salah kalau kedua pernyataan bernilai salah. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih mudah memahami, mari kita lihat contohnya. Ini contoh konjungsi. Ada 3 contoh yang gini, ada yang contoh umum, terus ada contoh matematika, dan ada yang dari Al-Quran. Kita mulai dari yang matematika. Ayam adalah hewan berkaki 2. Bebek adalah hewan berkaki 2. Konjungsinya bagaimana? Ayam adalah hewan berkaki 2 dan bebek adalah hewan berkaki 2. Atau ini ada yang kedua ini. Ayam dan bebek adalah hewan berkaki 2. Di sini ada kalimat yang sama atau ada kata yang sama, maka bisa ditulis satu kali saja, yaitu hewan berkaki 2. Dari matematika. 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 adalah bilangan ganjil. Konjungsinya bagaimana? 4 ditambah 6 sama dengan 10 dan 10 adalah bilangan ganjil. Oke. Terus contoh yang ketiga kita ambilkan dari Al-Quran. Di sini kita akan mengambil surat Al-Isra ayat 82. Yaitu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di sini ada dua penekanan. Yang pertama sebagai penawar, yang kedua sebagai rahmat. Syaratnya apa bagi orang-orang yang beriman? Jadi Al-Qur'an itu merupakan obat atau penawar bagi orang yang beriman. Al-Qur'an juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ketika digabung maka seperti itu. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, pernyataan contoh yang pertama yang ayam tadi bernilai benar karena keduanya bernilai benar. Sedangkan contoh yang matematika itu bernilai salah karena ada satu pernyataan yang bernilai salah. Terus yang terakhir yaitu bernilai benar karena keduanya bernilai benar. Sebab konjungsi harus kedua-duanya bernilai benar. Oke, kita lanjut contoh disjungsi. Oke, di sini juga ada 3 dengan contoh yang sama. Hanya yang Al-Quran yang berbeda. Nah, ketika tadi menggunakan dan, maka sekarang menggunakan atau. Ayam adalah hewan berkaki 2, atau bebek adalah hewan berkaki 2. Tinggal diganti atau saja. Ini sesuatu yang mudah. Sangat tidak sulit. Ini mudah sekali. Terus yang ketiga, yang kedua maksud saya, jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 adalah bilangan ganjil. Disjungsinya apa? Jadi kasih atau saja. Jadi ada ataunya. 4 tambah 6, 10. Atau 10 ada bilangan ganjil. Terus kita lanjut contoh yang dari Al-Quran. Di sini kita ambil surat At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Jadi ini poinnya. Jadi ada kalimat kamu memohon ampunkan bagi mereka, terus kalimat yang kedua kamu tidak memohonkan ampunkan bagi mereka. Nah, terus kalau dilanjutkan ayatnya, kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ini kalau kita memohonkan ampunan orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Bahkan hal ini pernah dialami oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang mana beliau berharap pamannya itu bisa masuk surga. Namun apa daya, sampai akhir hayat paman beliau, ternyata paman beliau tidak bisa mendapatkan hidayah. Dan paman beliau tidak bersyahadah, sehingga percuma walaupun baginda mendoakan, tidak mendoakan dia sama saja, tetap tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Nah, nilai kebenarannya yang pertama bernilai benar karena dua-duanya sudah benar. Terus yang kedua bernilai benar karena ada yang benar, yaitu 4 tambah 10 itu benar, maka disjungsinya benar. Terus yang ketiga bernilai benar karena kedua-duanya juga benar. Nah, untuk selanjutnya agar kalian, adik-adik saya, mahasiswa sistem informasi lebih memahami, maka ada tugas atau kewajiban bagi mahasiswa untuk menunjang pemahaman kalian.
Apa tugasnya? Kita lihat. Oke, tugas mahasiswa. Yang pertama, silahkan dipelajari kembali materi yang sudah disampaikan sekaligus dibuka materi yang sudah di-share di Google Classroom. Terus yang kedua, membuat contoh. Ini tugasnya, membuat contoh dari masing-masing pokok bahasan. Jadi dari pernyataan, negasi, terus pernyataan majmuk, pernyataan tunggal, konjungsi, disjungsi itu dibuatkan contohnya. Nah, contoh itu apa saja? Meliputi yang pertama kalimat yang umum, jadi contoh umum. Nah, terus yang kedua kalimat matematika, contoh dari aspek matematika. Dan yang terakhir adalah contoh dari Al-Quran atau kajian agama. Nah, nanti dirangkum jadi satu. Oke. Nah, itu untuk pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau kebingungan, kalian bisa menghubungi WA saya di 085 232 802 343 atau bisa melalui email muhammadafifuddin92@gmail.com. Dari saya terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian berhasil, kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.